geng motor yang berat. Indonesia disebut sebagai negara hukum yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Namun sayangnya masih banyak generasi muda saat ini yang belum mengenal hukum. Penerapan peraturan yang belum efektif, kaidah hukum yang belum memperhatikan perlindungan masyarakat, diperparahnya minimnya kesadaran masyarakat khususnya generasi muda dalam mengenal hukum menjadi permasalahan utama di sini. Hal ini ditandai dengan maraknya kasus geng motor atau komunitas serupa yang kerap kali melakukan vandalisme, mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi, balapan liar, tawuran remaja, perusakan fasilitas umum, bahkan sampai penganiayaan terhadap masyarakat sekitar. Secara kuantitatif dan kualitatif, tindak aksi geng motor terus meningkat per tahunnya, membuat beberapa pihak menjadi terdesak agar segera membuatkan metode penanganannya lebih efektif serta regulasi yang kuat, lengkap, dan juga tegas. Maka dari itu, jika nantinya saya terpilih menjadi anggota legislator, saya akan menempatkan 3 fungsi DPR. Fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan juga fungsi pengawasan. Pada fungsi legislasi, DPR dapat diharapkan menegakkan payung hukum dengan meregulasi beberapa peraturan dan juga sanksi yang akan diberikan kepada pelaku di bawah umur yang akan bekerja sama dengan Komisi Pelindungan Anak Indonesia, yang nantinya bertujuan untuk menertibkan, mengenalkan hukum, dan juga menjaga keamanan masyarakat. DPR juga dapat bekerja sama dengan TNI Polri dalam pembangunan pos polisi dan pembuatan CCTV di beberapa ruas jalan agar tanggung jawab pelindungan masyarakat dapat ditangani secara terpusat sehingga dapat berjalan secara kompeten dan efektif. Serta DPR juga dapat mempertegas pasal 351 ayat 1 dan pasal 170 ayat 1 KUHP. Pada fungsi anggaran, DPR dapat mengalokasikan dana APBN kepada TNI Polri dalam mendukung dan menunjang pelaksanaan tugas dengan pembangunan pos polisi dan pemasangan CCTV di beberapa ruas jalan untuk memperketat keamanan agar program ini dapat berjalan secara maksimal. Selain itu, DPR juga dapat mengalokasikan dana APBN untuk membuat pelatihan dan seminar tentang pengenalan hukum. Last but not least, fungsi pengawasan. Pada fungsi pengawasan ini, DPR dapat mengawasi pelaksanaan APBN, kebijakan pemerintah apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Serta DPR juga dapat bekerja sama dengan TNI Polri dalam pengawasan online melalui pemantauan CCTV dan offline melalui ronde malam. Saatnya pemerintah berkolaborasi dan memberikan solusi, dan sebagai masyarakat khususnya generasi muda, mari kita ikut berkontribusi. Saya Afinza Putri Cahyani, calon legislator Parlemen Remaja 2023, Dapil 1 Lampung, pamit undur diri.